Undun Channel. Video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu dalam mengerti dan memahami cara menyelesaikan dari bentuk umum sistem persamaan linier. Yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan dengan metode eliminasi substitusi, metode Gauss-Jordan dengan tepat. Oke. Sedangkan untuk pokok pembahasannya adalah bentuk umum sistem persamaan linier. Kemudian ini merupakan sistem persamaan linier. Bentuk umum dari sistem persamaan linier adalah seperti berikut. A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah sampai dengan A1N XN sama dengan B1, dan seterusnya hingga mencapai ke persamaan umumnya, yaitu AM1 X1 ditambah AM2 X2 A sampai dengan AMN XN sama dengan BM, dimana untuk S1, S2 sampai XN variabel tak diketahui, sedangkan untuk AIJ, ya ini ya AIJ, ini I dan ini J, sedangkan untuk B nya BI, I berjalan dari 1 sampai M, sedangkan J nya itu berjalan dari 1 hingga N. Nah, bilangannya diketahui. Ini adalah sistem persamaan linier dengan M persamaan, dan N variabel. Oke, selanjutnya untuk ilustrasi grafik ya, sistem persamaan linier 2 variabel adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama ini, apabila kalian menemui suatu grafik dalam soal persamaan linier, ini merupakan suatu sistem persamaan linier yang tidak memiliki solusi sama sekali, karena apabila ada dua garis yang sejajar, yang ini sejajar dengan ini I1 dan I2, maka dia tidak menemui titik temunya, himpunan penyelesaiannya tidak ketemui karena dia merupakan dua garis yang sejajar. Sedangkan untuk yang B ini dia merupakan dua garis penyelesaian dari sistem persamaan linier yang memiliki satu titik yang merupakan himpunan penyelesaian dari persoalan sistem persamaan linier. Oke, memiliki satu solusi. Nah, yang ketiga, bentuk grafik yang ketiga adalah suatu garis yang berhimpit. Dia berhimpit sehingga dia mempunyai solusi yang banyak. Karena dia berhimpit, dia mempunyai titik temu himpunan penyelesaian, maka dia mempunyai banyak sekali solusi. Oke. Nah, ini penyajian sistem persamaan linier dalam matrik. Kita mengubah sistem persamaan linier yang bentuk umum dalam bentuk matrik. Oke, untuk komponen A11 X1 menjadi baris pertama, kolom pertama, dan seterusnya hingga BM ya, hingga sampai ke BM. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang operasi baris elementer atau disingkat OBE. Nah, ini yang untuk sistem persamaan linier dan ini untuk matrik. Sistem persamaan linier mengalihkan suatu persamaan dengan konstanta tak nol. Kemudian menukar posisi dua persamaan sembarang. Yang ketiga adalah menambahkan kelipatan suatu persamaan ke persamaan lainnya. Kemudian untuk matriks hampir sama tapi ada sedikit perbedaan. Yang pertama adalah mengalihkan suatu baris dengan konstanta tak nol. Kedua adalah menukar posisi dua garis sebarang, dua baris ya. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Nah, sistem persamaan linier atau bentuk matriks diolah menjadi bentuk sederhana, sehingga akan memperoleh suatu elemen tak nol pada suatu baris. Kita lihat contohnya. Contoh operasi baris elementer atau OBE. Ini soalnya. Ubahlah ke bentuk matriks. Nah, jadi untuk
Untuk X ini kita ubah ya ke dalam bentuk matriks. Ini X ini bernilai 1, maka dia menjadi 1, nilai 1 pada baris dan kolom di matriks. Begitu selanjutnya untuk Y ini ke sini, Y ke sini, nilai Z ke sini, dan nilai hasilnya ke sini. Begitu seterusnya hingga sampai ke persamaan ketiga. Kemudian kita lanjutkan, kita akan mengubah baris pertama ini dengan operasi baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Oke, kita coba cari ya. Ini kita ubah biru saja ya, dengan rumus baris kedua dikurang 2 baris pertama. Baris kedua yang pertama adalah 2 ya, 2 dikurang 2, baris pertamanya adalah 1. Oke, 1 sama dengan 2 dikurang 2, 0, maka hasilnya 0. Maka hasilnya 0 ya, ini hasilnya. Oke. Selanjutnya angka 4 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 2. Ini hasilnya. Oke, yang ketiga min 3 dikurangi 2 dikali 2. Ini ya, 2 baris pertamanya. Jadi min 3 dikurang 4 sama dengan min 7. Oke, ini ya, min 7, hasilnya min 7. Oke, selanjutnya 1 dikurang 2 dikali 9 sama dengan 1 dikurang 18 sama dengan min 17. Nih ya, min 17. Oke, untuk baris yang tidak ada operasinya, kalian tinggal memindahkan angkanya saja. Oke, terus kalian kerjakan yang ini, yang proses keduanya. Baris ketiga ini kita kurangkan dengan 3 kali baris pertama. Oke, kita kurangkan dengan baris pertama. Sama caranya seperti langkah pertama. Kemudian yang di sini untuk langkah ketiganya, baris kedua ini kita kali dengan 1/2 atau kita bagi dengan 2. Kita akan membentuk pola 1 0 0, matriks identitas ya. Di sini 0, di sini 1, di sini 0 0 0 1. Oke. Maka ini harus kita ubah ke bentuk 1, ke angka 1. Bagaimana cara mencarinya? Dengan kita kalikan setengah. Tahap selanjutnya adalah kita mengoperasikan baris ketiga ya dengan baris kedua. Oke, untuk perhitungannya yang pertama 0 dikurang 0 ya 0. Terus yang kedua 3 dikurang 3, baris keduanya adalah 1, maka hasilnya adalah 0. Kemudian yang kolom ketiganya min 11 dikurangi 3 dikali min 7/2. Min 11 dikurang ditambah 21/2 berarti min 22/2 ditambah 21/2, hasilnya min 1/2. Oke, 1/2 ya, ini untuk hasilnya ini min 1/2.
Oke, untuk yang kolom berikutnya min 27 dikurang 3 dikali min 17 per 2. Silakan dicoba. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita dapat peroleh hasilnya. Kita peroleh hasilnya 0 min setengah min 3 per 2. Oke. Selanjutnya, karena dia masih bernilai pecahan, bagaimana caranya agar dia menjadi nilai 1 dengan cara mengalihkan min 2. Maka hasilnya 0 min setengah dikali min 2 positif 1, min 3 per 2 dikali min 2 sama dengan positif 3. Oke, untuk selanjutnya, setelah kita selesai menyelesaikan baris ketiga, kemudian kita akan lihat baris pertama dulu. Masih ada di sini harusnya bernilai 0, di sini juga harus bernilai 0. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengalihkan baris pertama ini dengan min baris kedua, min 1 kali baris kedua. Ya, kita coba. Satu dikurang 1 dikali 1 sama dengan 0. Ini hasilnya 0. Hasilnya 0 ya. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, yang kedua 2 dikurang 1 dikali min 7 per 2. Oke, hasilnya 2 positif 7 per 2. Samakan penyebutnya dulu. 4 per 2 ditambah 7 per 2 sama dengan 11 per 2. Oke, ini hasilnya ya. Ini hasilnya 11 per 2. Yang kolom keempat, kemudian kita cari kolom keempat. Kolom keempat kita buat dulu. Kolom keempat 9 dikurang min 1 dikali dengan baris keduanya min 17 per 2. Oke, 9 ditambah 17 per 2 sama dengan 18 ditambah 17 per 2 sama dengan 35 per 2. Oke, ini untuk hasil yang ini ya. Kita peroleh 35 per 2. Sudah mulai terbentuk, lihat bentuknya ya, sudah terlihat ya bentuknya 1,0,0,1,0,0,1. Berarti kita harus menghilangkan ini 11 per 2 dan min 7 per 2 menjadi nilai 0. Oke, langsung saja kita buat. Bagaimana cara membuat baris pertama kolom ketiga ini 11 per 2 ini menjadi 0? Caranya kita harus mengurangkan dengan 11 per 2 juga. Nah, pada baris berapa? Pada baris pertama, karena dia bernilai 1. Oke, kita kurangkan. Baris pertama dikurang 11 per 2 dikali dengan baris ketiga, hasilnya adalah 0. Min 11 per 2 dikali dengan baris ketiga, maka hasilnya adalah 0. Dan untuk baris pertama kolom keempat hasilnya adalah 1. Nah, kita akan mencoba juga untuk baris kedua ya. Kita coba ya. Ini semua karena keterbatasan tempat ya, jadi saya harapkan kalian mencoba ini yang kalian coba, kalian cari secara manualnya ya, perhitungannya kalian cari, kalian tulis di buku kalian untuk perhitungan ini, kalian cross check apakah sudah benar. Nah, di sini terlihat ya bahwa pola dari matriksnya itu sudah membentuk identitas 100, 010 dan 001. Maka kita peroleh untuk
X, untuk X-nya adalah 1, Y-nya 2, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3. Di sini akan menjelaskan lebih detail tentang metode eliminasi Gauss-Jordan ya. Jadi ini merupakan metode eliminasi Gauss yang diubah menjadi matriks segitiga pada metode eliminasi Gauss-Jordan diubah menjadi matriks diagonal. Ini matriks segitiganya, matriks segitiga. Kemudian diubah menjadi matriks diagonal. Diagonal ya. Di sininya 0, di sininya juga 0, di sini garisnya 1 diagonal. Kemudian kalau segitiga dia akan ada angka dia akan berbentuk segitiga di bawah 0 ya. Angka 0 bentuk segitiga di bagian bawah atau di bagian atasnya. Kemudian kita lihat metode eliminasi Gauss-Jordan. Ini, adapun langkah-langkahnya untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ada 2 langkah. Yang pertama, buatlah matriks augment ini berbentuk ini. Kemudian buatlah matriks diagonal. Kita akan membuat matriks diagonal pada eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kita langsung ke contoh. Selesaikan persamaan ini dengan eliminasi biasa ya. X1 tambah X2 sama dengan 3, 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 8. Kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Langkah pertama kita kalikan untuk baris persamaan yang pertama kita kalikan 2. Yang persamaan kedua kita kalikan 1, diperolehlah hasilnya 2X1 ditambah 2X2 sama dengan 6 dan 2X1 ditambah 4X2 sama dengan 8. Oke, kita kurangkan, X1 nya habis, 2X2 dikurang 4X2 sama dengan min 2X2, 6 dikurang 8 sama dengan min 2, X2 nya sama dengan 1. Dan dengan cara substitusi ke persamaan pertama, kita substitusikan nilai X2 ya. X1 ditambah 1 sama dengan 3, X1 nya sama dengan 2. Oke, itu untuk eliminasi dan substitusi. Nah, bagaimana kalau untuk eliminasi Gauss? Nah, eliminasi Gauss ini adalah percampuran dari OBE ya, operasi baris elementer ditambah dengan substitusi ataupun dengan substitusi. Oke, ini kita ubah dalam bentuk matriks 1 1 3 2 4 8 dari persamaan yang ini. Kemudian untuk baris kedua dikurang 2 baris pertama, diperoleh nilai 0 2 2. 2 dikurang 2 dikali 1, 4 dikurang 2 dikali 1, dan 8 dikurang 2 dikali 3, hasilnya 2. Dari baris terakhir kita peroleh, ini dia sudah membuat segitiga ya, ini segitiganya. Segitiga, matriks segitiganya udah dibuat. 2X2 sama dengan 2, ini mewakili X2, 2X2 sama dengan 2, berarti X2 nya sama dengan 1. Kita substitusikan nilai X2 nya itu pada persamaan pertama. X1 ditambah 1 sama dengan 3, X1 sama dengan 2. Nah, perbedaannya pada eliminasi Gauss-Jordan, setelah pada tahap matriks segitiga, kemudian kita operasikan lagi baris selanjutnya sehingga dia akan membentuk baris diagonal dengan cara baris keduanya itu dibagi dengan 2. Baris keduanya dibagi dengan 2 ya. Berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Diperoleh hasilnya 0 1 1. Kemudian untuk baris pertamanya masih ada 1 di sini, masih ada 1. Kita akan mengubah 1 ini menjadi angka 0. Caranya baris pertama dikurangi baris kedua. 1 kurang 1 sama dengan 0, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, 3 dikurang sama dengan 2. Jadi 1 0 2. Nah, setelah kita memperoleh matriks diagonal, maka diperolehlah untuk S1 sama dengan 2. Kemudian untuk S2 nya sama dengan 1. Oke, itu adalah bentuk dari eliminasi Gauss-Jordan. Nah, eliminasi Gauss-Jordan
soalnya adalah X tambah Y ditambah 2Z sama dengan 9, 2X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 1, 3X ditambah 6Y dikurang 5Z sama dengan 0. Oke, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk matrik. Kita akan membuat matrik ini berbentuk pola matrik diagonal ya. Berarti di sini 1, di sini 1, di sini 1. Sedangkan yang ini bernilai 0, yang ini bernilai 0. Kita akan mengoperasikan baris keduanya ini. Kita akan menghilangkan nilai 2 ini menjadi angka 0 dengan cara baris kedua dikurangi 2 baris yang pertama. 2 kali baris yang pertama ya, 2 kali baris yang pertama ya. Oke, 2 dikurang 2 dikali 1, ini baris pertama sama dengan hasilnya 0, dan seterusnya sampai menghasilkan min 17. Kemudian kita substitusikan ke baris kedua ya, 0, 2, min 7, dan min 17. Oke, kita dapat matriks yang baru, kita taruh sini 1129, kita cross check lagi, 0, 2, min 7, min 17, 3, 6, min 5, 0. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengubah baris pertama ini, yang angka depannya 3 ini menjadi nilainya 0. Caranya, baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama ya, karena baris pertama yang bernilai 1. Oke, 3 dikurang 3 kali baris pertama sama dengan 0, 6 dikurang 3 kali 1, min 5 dikurang 3 dikali 2, 0 dikurang 3 dikali 9. Ini hasilnya 0, 3, min 11, dan min 27. Kita substitusikan 0, 3, min 11, dan min 27. Oke. 0, 3, min 11, 2, min 27. Setelah kita dapat memperoleh ini di sini angka 00, kemudian kita akan berpindah ke baris ketiga dengan kolom kedua. Kita akan mengubah baris ketiga ini ya menjadi 0. Oke, ini 2 kali baris ketiga, ini baris ketiga, berarti 2 dikali 3 dikurang 3 dikali 2, 2 kali 3, 6 dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian 2 dikali min 11, min 3 dikali min 7, min 22, min 22 positif 21 sama dengan min 1. Kemudian min 2 dikali min 27 ditambah 3 dikali min 17, hasilnya min 3. Oke, udah hampir kelihatan ya, di sini 0, sini 0, di sini 0. Tinggal kita mengubah diagonal ini menjadi angka 1 dan di sini juga angka 0. Oke. Kemudian baris ketiganya ini kan harusnya dia bernilai 1 nih, tetapi dia masih negatif, maka kita kalikan dengan negatif 1, hasilnya 0, 0, 1, 3. Ini adalah membagi baris kedua dengan 2 agar nilai 2 di sini bernilai 1 ya, ini 1, min 7 per 2, min 17 per 2. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengenalkan baris pertama kolom kedua dengan cara mengurangkan baris pertama dengan baris kedua. 1 kurang 1 sama dengan 0, 2 dikurang min 7 per 2, berarti 2 ditambah 7 per 2 sama dengan 11 per 2, 9 dikurang min 17 per 2 atau 9 ditambah 17 per 2 sama dengan 35 per 2. Oke, setelah kita mengenalkan baris pertama kolom kedua, kemudian kita akan mengenalkan baris pertama kolom ketiga 11 per 2 dengan cara baris pertama dikurangi min 11 per 2 dikurang 11 per 2 baris ketiga dikali dengan baris ketiga. Yang pertama ini 1 dikurang 11 per 2 dikali 0 sama dengan 1, 0 dikurang 11 per 2 dikali baris ketiga sama dengan 0.
Kemudian 11 per 2 dikurangi 11 per 2 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian 35 per 2 dikurangi 11 per 2 dikali 3 sama dengan 1, maka nilainya 1. Oke, setelah kita memperoleh hasil seperti ini, kita akan mencari 0 untuk baris kedua kolom ketiga ini ya. Yang min 7 per 2 ini kita ubah menjadi 0 dengan cara baris kedua ditambahkan 7 per 2 dikali baris ketiga. Pertama, baris kedua adalah 0 ditambah 7 per 2 dikali 0 sama dengan 0. 1 ditambah 7 per 2 dikali 0 sama dengan 1. Min 7 per 2 ditambah 7 per 2 kali 1 sama dengan 0. Kemudian 17 per 2 ditambah 7 per 2 dikali 3 sama dengan 4 per 2. Hasilnya adalah 2. Jadi 0, 1, 0, 2. Nah, sekarang kita sudah mempunyai matriks diagonal ya. Di sini 1, 1, 1. Next. Kita memiliki matriks diagonal, maka untuk nilai X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Kemudian setelah memperoleh nilai X, nilai Y, dan nilai Z, coba kita masukkan ke persamaan pada soalnya. X-nya 1, Y-nya 2, kemudian Z-nya itu 2 kali Z, berarti 2 kali 3. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 6 hasilnya 9, benar ya. Kemudian 2 dikali 1, 4 dikali 2 dikurang 3 kali 3 sama dengan 1. 3 kali 1 ditambah 6 kali 2 dikurang 5 kali 3 sama dengan 0. Ainun Channel.